polisi tidak menanggapinya. Pernah orang-orang ini ditangkap, diinterogasi, lalu dibebaskan begitu saja. Tanpa ada hukuman, disiplin yang diberikan. Jadi ibu ini sudah sangat jengkel, muak. Baik muak pada pelaku maupun pada aparat. Akhirnya dia bunuh diri. Belum lagi saudara, pengalaman pahit itu ada satu anaknya laki-laki yang agak terbelakang. Setiap dia keluar dengan pakaian piyama, lalu anak-anak kali ini kalau lewat celananya dipelorot saudara. Ibu ini sedih, anak yang masih sudah terbelakang digangguin. Dan saudara-saudara, orang tidak kebal terhadap sakit hati. Saya beritahu saudara-saudara, orang tidak kebal terhadap penyakit yang namanya sakit hati. Tanya dokter kalau ada enggak vaksin yang bisa ngebalkan sakit hati? Enggak jual, sudah belum ada, apotek belum ada yang jual. Hanya satu obatnya. Firman Tuhan mengajarkan kasih karunia Allah melalui pengampunan yang kita berikan, itu akan membebaskan kita dari rasa pahit hati. Saudara kok kelihatan sedih gitu ya? Bilang haleluya. Haleluya. Saya ingin firman ini membebaskan, bukan menghantui saudara. Ya, bukan menghukum saudara. Saya kasih contoh ya, orang-orang yang ada di sini. Esau dikecewakan, ditipu, dikelabui oleh Yakub adiknya. Sehingga berkat yang seharusnya diterima anak sulung, karena tindakannya menjual hak kesulungannya itu, maka berkatnya jatuh kepada adiknya Yakub. Jadi waktu dia minta lagi berkat pada papanya, dia bilang, tidak ada lagi, sudah habis, sudah diambil adikmu. Adiknya melarikan diri ke Haran, ke rumah pamannya Laban. Saudara-saudara, luar biasa. Kalau aku jadi Esau, ya saudara-saudara, itu benih yang tumbuh itu udah jadi bertahun-tahun menjadi pohon yang berbuah-buah, buahnya kepahitan. Nanti kita lanjutkan tentang Esau. Yusuf, saudara boleh baca uraiannya di dalam Wata saudara. Yusuf dijual, dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Di rumah Potifar akhirnya bekerja. Dituduh, dikhianati oleh istri Potifar. Dipikir dia yang akan menyelingkuhi, padahal istrinya yang meminta. Dimasukkan penjara. Di penjara di sana dikecewakan oleh teman sepenjara. Dilupakan. Saudara-saudara, kondisi yang semacam ini, benih itu tumbuh, berakar semakin mendalam. Dan pekerjaan kepahitan ini saudara-saudara tidak nampak di luar, tetapi bekerjanya dari dalam. Tetapi sikap Yusuf enggak begitu. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf bisa mengatasinya. Naomi bersama suaminya harus mengungsi ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. Bersama suami dan dua anak laki-lakinya. Di sana dia mengalami masalah, saudara-saudara. Bisa makan tapi suaminya meninggal. Anaknya menikah dengan orang-orang Moab. Tidak lama kemudian dua anak lakinya satu persatu juga mati. Tinggallah dia dengan kedua menantunya.
Biasanya menantu sama mertua perempuan gak cocok, tapi heran ini kok bisa cocok gitu. Tetapi karena kehilangan yang begitu drastis, suami, anak-anak meninggal, dia pahit hidupnya. Lalu ada berita bahwa di Bethlehem sudah ada makanan, maka dia balik ke Bethlehem bersama menantunya. Menantu yang satu disuruh pulang, dia pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi menantu yang satu ini namanya Ruth, dia ikut. Dikubur di mana aku juga, makan apa aku juga. Waduh, luar biasa. Makanya saya milih istri namanya Ruth. Ya, pulang. Orang kampung melihat apa itu Naomi ya. Saudara, orang yang pahit hatinya sampai mukanya tuh manglingin. Manglingin tambah ayu nggak apa-apa saudara. Ini tambah kelihatan tua. Jadi orang yang pahit hati itu nggak tambah lebih baik dari wajahnya. Wajahnya nggak bersinar. Lebih tua karena menahan penderitaan. Karena menahan kekecewaan hidup. Harapan tidak bisa dipenuhkan. Saudara-saudara, contoh yang lain, Ayub. Kaya. Anaknya itu tiap hari pesta, giliran. Wah, kaya banget nih. Alkitab bilang dia kaya raya. Entah bagaimana saudara-saudara, ada serangan. Dan kemudian semua anaknya dibunuh. Pegawai-pegawainya dibunuh. Hanya satu yang luput. Dan kemudian memberitahu laporan ini kepada Ayub tentang bencana ini. Lalu ada bencana sehingga semuanya hilang. Ternaknya mati semua. Habis. Bangkrut dalam waktu yang singkat. Istrinya bilang sama dia, sangkalilah Allahmu itu. Sudah pahit. Sampai dia pernah bilang gini, kenapa aku lahir? Kok enggak dari kandungan itu mati, udah beres mengalami yang begini. Pahit sekali hidupnya. Yang contoh yang terakhir, anak sulung. Ada yang bungsu, minta warisan sebelum waktunya papanya mati. Dia pergi menghabiskan memfoya-foya. Habiskan untuk foya-foya dan bermain dengan pelacur, uangnya habis. Dia bertobat, dia pulang. Bapaknya melihat dari jauh dan kemudian memeluknya, menerimanya. Lalu disuruh pegawai-pegawainya untuk kasih jubah yang bagus, cincin, kasih sepatu, dan tolong potong lembu untuk pesta. Karena anak ini mati, hidup kembali. Dengar nyanyi-nyanyian, puji-pujian, lalu datanglah anak sulung dari ladang, dari kerja. Dengar ini ada apa ini? Ini pesta apa ini? Tanya kepada pegawai bapaknya. Adikmu pulang. Papamu bikin pesta buat dia. Lalu dia mulai marah. Dia sakit hati kepada bapaknya. Aku udah kerja. Tetapi aku tidak pernah dibuat pesta. Kenapa ini yang sudah menghabiskan uang papa? Dibuat pesta. Hatinya pahit. Saudara, dia simpan kemarahannya dan menjadi pahit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pengalaman-pengalaman sudah dicontoh ini, saudara mengalaminya. Tetapi ingat saudara-saudara, tidak yang masuk itu yang mengecewakan. Tidak yang masuk itu menyakitkan, itu membuat saudara pahit. Saudara bisa menangkalnya, saudara bisa mengobatinya. Dan saudara-saudara, Tuhan akan bisa meluputkannya. Yesus pun pernah merasa kecewa. Dia datang untuk orang Israel supaya diselamatkan. Tetapi ditolaknya, dijual oleh Yudas muridnya. Disangkali oleh Simon Petrus 3 kali. Dan saudara-saudara, dia ditolak, dia disalibkan. Saudara-saudara, waktu disalib,
dia bisa bilang gini, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya itu Tuhan Yesus Pak, kalau jemaat biasa masa bisa? Sudah barangkali sudah bertanya begitu. Tetapi ya memang sudah agaknya nggak mudah ya. Lihat gambar ini gambar Ayub. Menderita, miskin seperti itu. Dari kaya. Datanglah teman-teman untuk menghibur, menasihati. Biasa kan orang Kristen kan harusnya begitu ya. Kalau ada yang susah, dihibur ya. Nah itu pentingnya kelompok sel, saudara-saudara, yang hari-hari ini mau kita giatkan lebih lagi. Datang saudara yang belum datang ke kelompok kecil ini. Karena di kelompok kecil ini kita punya teman yang bisa saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun, saling mendoakan. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, nasihat-nasihat temannya memang benar. Seperti saya katakan tadi. Tetapi kadang-kadang nggak menolong. Jadi ada 4 nama di kitab Ayub itu yang bisa memberikan nasihat. Tapi saudara-saudara, nasihat-nasihat itu perkataan teman-temannya yang nama Elifaz, Bildad, Sofar, ya perkataan teman-teman Ayub itu mengandung kebenaran. Memang benar, nggak salah. Namun seringkali tidak menolong orang yang menderita, malah menambah rasa bersalah. Kadang-kadang gini, kalau kita punya masalah yang pahit ya saudara-saudara, anak kita itu berani sama orang tua, lalu datanglah teman bilang ini, itu karena kamu manja. Benar, memang benar. Tetapi kata itu, nasihat itu tidak menolong si ibu ini menderita karena pemberontakan anaknya. Justru kata-kata selanjutnya, oleh karena itu banyaklah berdoa, sembahyang yang banyak. Kalau perlu puasa saudara-saudara, kadang-kadang kalimatnya nggak salah. Tetapi saudara-saudara, membuat si yang menderita ini bilang begini, aku ini guru ngiso kayak gitu tuh, aku belum bisa, aku belum mampu. Sehingga dia merasa bahwa dia kurang rohani, makin merasa dirinya kurang rohani. Sepertinya dia sudah lebih dijauhkan dari Tuhan. Saudara-saudara, nasihat memang kita perlukan. Tetapi ingat baik saudara-saudara, ada Tuhan di atas sana yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Dia tidak pernah melupakan saudara. Jadi saudara, akar pahit harus diatasi. Kalau saudara tertekan, kalau cuma dikasih nasihat, makin menderita, tapi juga makin bisa merasa bersalah. Makin menjalar menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya pernah menasihati seorang teman, dia juga hamba Tuhan. Sudahlah, hatimu sing besar, sabar. Nggak mempan saudara, nggak mempan. Perlu yang bersangkutan itu melihat Tuhan sendiri yang mau mati di kayu salib buat dia. Oh saudara-saudara, amin. Saya kasih tahu, nyimpen kekecewaan, nyimpen kemarahan, nyimpen kejengkelan itu menyebabkan diabetes